Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rama Winaria Putra dari kelompok pembuatan SRS Start Industri di Rumah Makan Radoyo. Studi kasus. Rumah Makan Radoyo merupakan rumah makan yang menyediakan olahan makanan khas Tangerang. Di Rumah Makan Radoyo ini masih menggunakan proses manual dalam operasinya, dari proses pemesanan makanan, minuman, dan juga pelaporan masukan keuangan. Jumlah pemesanan yang beraneka ragam terkadang membuat pelayanan melakukan kesalahan dan penulisan jumlah dan nama menu yang dipesan konsumen. Hal ini merupakan masalah tersendiri dari pelayan Rumah Makan Radoyo. Dengan meningkatkan perkembangan teknologi yang semakin tinggi, menuntut layanan yang semakin mudah dan praktis. Tuntutan layanan yang mudah, cepat, dan praktis masih belum memiliki efisiensi pekerjaan jika hanya tergantung pada alat tulis. Dengan aplikasi pemesanan makanan dan minuman berbasis web dengan metode FGFS pada Rumah Makan Radoyo merupakan tujuan yang membantu pemesanan makanan dan minuman serta memberikan layanan first come first service atau mendahulukan pesanan yang lebih dahulu. Salah satu tujuan kepuasan pelayanan terhadap konsumen, aplikasi ini menggunakan PHP dan CSS sebagai source kode dan MySQL sebagai koneksi database. Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana memprioritaskan konsumen yang datang dan memesan lebih awal? Bagaimana penyimpanan sebagai konsumen yang dahulu dan untuk bagaimana membukukan pemasukan berdasarkan pembayaran masing-masing? Bagaimana menyediakan promosi dan bersumber dari penilaian terhadap makanan dan minuman oleh konsumen? Ini merupakan masalah. Batasan masalah. Suatu batasan masalah bertujuan untuk menetapkan suatu faktor yang termasuk dalam ruangan lingkup masalah dan penelitian dan faktor mana saja yang tidak termasuk faktor yang termasuk dalam ruang lingkup masalah tugas. Akhir ini sudah terdapat dalam rumusan masalah. Faktor yang tidak termasuk di dalam ruang lingkup masalah adalah aplikasi pemesanan ini hanya digunakan di Rumah Makan Radoyo. Aplikasi ini tidak menyediakan fitur prediksi perhitungan waktu tunggu pemesanan. Nah, tujuan pembuatan aplikasi. Adapun tujuan yang ingin developer capai dalam pembuatan aplikasi pemesanan makanan dan minuman Rumah Makan Radoyo ini adalah menganalisis menggunakan metode FGFS terhadap pemesanan makanan dan minuman, melakukan penyimpanan setiap pesanan konsumen dengan tepat jumlah dan jenis untuk diproses kegiatan operasional selanjutnya, melakukan pembukuan setiap pemasukan berdasarkan pembayaran yang masuk dari pesanan yang diterima dan dibayar oleh konsumen, memberikan penilaian terhadap menu makanan dan minuman sebagai media promosi. Selanjutnya, manfaat dari aplikasi. Penelitian yang dilakukan bertujuan agar dapat memberikan kontribusi positif bagi Rumah Makan Radoyo itu sendiri. Dengan aplikasi pemesanan makanan dan minuman berbasis web, berikut manfaat yang akan didapat. Yang pertama, menghindari kesalahan pemesanan dalam menu makanan dan minuman serta kesalahan pada jumlah pesanan. Yang kedua, memberikan rekomendasi makanan terhadap konsumen. Dan yang ketiga, mendahulukan konsumen yang memesan lebih dahulu. Oke, kali ini saya Yolanda Dwi Anugrah. Di sini mau menjelaskan sistem pesanan makanan secara online. Ini adalah use case diagramnya. Di sini ada 3 aktor, ada customer, ada kurir, dan juga ada restoran. Dan di sini customer ada beberapa use case-nya, itu seperti ada buka aplikasi, ada login, ada pencarian kategori makanan, terus juga ada pilih makanan di form menu, melakukan pesanan, pilih metode pembayaran, melakukan pembayaran, dan juga cek status pesanan. Dari use case ini, di sini tuh menjadi satu kategori, seperti buka aplikasi dan login itu jadi satu use case. Terus juga di pencarian kategori makanan, pilih makanan di form menu, itu juga jadi satu use case. Ataupun kalau misalkan dari skenario-nya. Terus juga melakukan pesanan, pilih metode pembayaran, dan melakukan pembayaran itu juga diringkas menjadi satu use case. Dan sedangkan di use case cek status pesanan juga itu juga ada.
Oh ya, ini ada satu lagi di aktor customernya juga itu ada pesanan telah diterima. Itu use case-nya pesanan telah diterima jika customer telah menerima pesanan makanan tersebut. Untuk kurirnya tersendiri itu ada 6 use case, ada menerima notifikasi pesanan, cek master lokasi, menuju lokasi, menunggu dan mengambil pesanan, terima stroke pembayaran, dan mengantar pesanan. Di sini use case-nya yang jadi kategori satunya itu ada menerima notifikasi pesanan, dan di situ akan nyambung ke buka aplikasinya, atau dari kurirnya itu sendiri dia akan login, buka aplikasi, dan di situ akan menerima notifikasi pesanan. Terus dicek lokasinya itu sendiri juga sama, itu jadi satu dengan include-nya di login sama buka aplikasi. Menuju lokasi itu jadi satu dengan use case cek maps lokasi, sedangkan menunggu dan mengambil pesanan, terima surat pembayaran atau mengantar pesanan itu berbeda. Kalau diterima surat pembayaran itu jika dari aktor restorannya itu sudah mencetak notanya. Dan di sini di yang terakhir di use case atau aktor restorannya itu ada 8 atau sekitar 9 use case-nya. Di situ ada cek data pesanan, konfirmasi pesanan, menginput data pesanan, rekapan penjualan, laporan data rekapan per hari, proses pesanan, menyiapkan dan packing pesanan, terus juga ada membuat notifikasi pesanan dan juga mencetak struk pesanan. Nah, di sini dari cek data pesanan hingga konfirmasi pesanan itu dia itu dari cek data pesanan terlebih dahulu, use case-nya itu nyambung ke login-nya dulu atau include-nya ke login atau kita buka aplikasi atau restorannya buka aplikasi. Dan setelah dari cek data pesanan itu use case-nya dari konfirmasi pesanan dan menginput data pesanan, rekapan penjualan, laporan data rekapan per hari. Nah, dari rekapan penjualan, laporan data rekapan per hari itu jadi satu use case. Dan itu akan diinput di menginput data pesanan. Terus setelah itu ada proses pesanan. Kita memproses setelah mendapatkan konfirmasi pesanan ataupun notifikasi dari customer itu sendiri. Sedangkan menyiapkan dan packing pesanan itu berbeda, bukan berbeda. Jadi emang setelah jadi satu sama proses pesanan. Jadi proses pesanan sudah selesai, habis itu kita menyiapkan dan baru packing pesanan. Sedangkan untuk membuat notifikasi pesanan itu kita ataupun dari restorannya itu sendiri di use case-nya itu sendiri itu membuat laporan sudah selesai di packing ataupun sudah selesai disiapkan untuk customer ataupun disiapkan untuk kurir tersebut ataupun customernya, dan baru setelah itu di restorannya akan mencetak struk pesanan. Oke, ini di kurirnya tadi saya lupa untuk menjelaskan. Di kurirnya itu kan ada juga use case pesanan telah diterima. Nah, misalkan itu kan ada use case mengantar pesanan, setelah itu ada pesanan telah diterima. Nah, jadi itu dua itu jadi satu. Jadi kalau misalnya mengantar pesanan udah selesai dan baru itu ada notifikasi pesanan diterima, seperti itu. Nah, berikut sudah dijelaskan dengan Bapak Yolanda Dwi tentang bagaimana sistem pemesanan secara online, sequence pada use case diagramnya. Nah, activity diagram. Berikut merupakan alur dari activity diagram proses pemesanan. Nah, di sini terdapat customer. Customer membuka aplikasi, lalu login, mencari kategori makanan, lalu memilih makanan dari from menu, melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, restoran mengecek data pesanan, lalu mengonfirmasi pesanan, dan kurir menerima notifikasi pesanan dan mengecek lokasi dari restoran dan customernya. Setelah restoran mengkonfirmasi pesanan, restoran melakukan laporan dan rekapan per hari, menginput data pesanan yang masuk dan mereka penjualan. Lalu restoran memproses pesanan yang di dalamnya itu ada penyiapan makanannya dan packing lain-lain. Setelah restoran menyiapkan makanan, kurir menuju lokasi dan
menunggu dan mengambil pesanan. Nah, restoran membuat notifikasi pesanan telah dibuat dan mencetak struk. Lalu, kurir menerima struk pembayaran dan mengantar pesanan kepada customer. Customer melakukan metode pembayaran sesuai yang ada di aplikasi kita nanti. Itu bisa via OVO atau cash, tergantung minat si customer. Setelah melakukan pembayaran, customer melakukan cek pesanan. Lalu kurir menyerahkan pesanan kepada customer dan customer menerima pesanan. Berikut sequence diagram login user. Nah, di sini ada user. User itu bisa dari admin restorannya, terus kurir dan customer. User membuka aplikasi, memasukkan username dan password, lalu login. Jika login gagal, akan kembali ke form login dan kembali memasukkan username dan password yang benar. Berikutnya sequence diagram pengelolaan daftar menu. Di sini ada customer yang mencari jenis makanan, memilih makanan yang dipesan, melakukan quantity yang akan dipesan, misalkan memesan ayam bakar 2 dan memilih metode pembayaran, bisa cash atau transfer, tergantung minat dari si customer. Sequence diagram pesanan masuk. Nah, berikut merupakan admin resto. Admin resto mencek data pesanan yang masuk dari customer. Setelah mengecek pesanan, admin resto menerima pesanan dari customer dan menginput data menu yang dipesan. Sequence diagram pengelolaan pesanan. Admin resto mengecek pesanan masuk dan merubah status pesanan menjadi pesanan telah diproses dan menyiapkan dan packing pesanan yang dipesan customer. Sequence diagram pengelolaan status pesanan. Admin resto mengubah status pesanan, membuat notifikasi pesanan view. Nah, setelah membuat notifikasi pesanan, si customer menerima get pesanan, misalkan pesanan telah diproses. Misalkan admin mengubah pesanan telah diproses dan customer mendapatkan notifikasi tersebut. Jika pesanan tersebut telah diterima, akan melulut lagi ke proses pesanan si admin resto. Sequence diagram status pesanan. Customer melihat status pesanan yang tadi dikirimin oleh admin restonya dan mendapatkan menu dari, maksudnya saya itu mendapat status pesanan yang dibuat oleh admin resto. Sequence diagram pengelolaan pesanan makanan. Nah, di sini kurir, terdapat kurir aktornya. Kurir menerima notifikasi pesanan, melihat pesanan yang masuk, lalu kurir mencek lokasi pemesan customernya, ngecek lokasi customer dan admin restonya. Lalu kurir menuju restoran. Sequence diagram pengambilan pesanan. Kurir menunjukkan orderan yang akan diambil, lalu mengantri. Setelah mengambil pesanan, kurir membayar pesanan jika customer melakukan pembayaran secara cash. Lalu menerima struk pembayaran yang dibuatkan oleh admin resto. Lalu menuju lokasi pemesan dan mengantarkan pesanan. Sequence diagram pengelolaan nota pesanan. Admin resto mencetak struk pesanan, lalu memberikan kepada kurir. Sequence diagram pesanan dikirim.
Kurir mengirim pesanan kepada customer dan statusnya merupakan pesanan telah dikirim. Customer menerima status pesanan dan kembali lagi kepada si kurir. Sequence diagram pesanan telah diterima. Customer menerima pesanan dari kurir. Pesanan telah diterima dan memunculkan notifikasi pesanan telah diterima di aplikasi si customer. Berikut kelas diagram yang akan dijelaskan oleh Bapak Arienaldo. Oke, lanjut di kelas diagram bersama saya Arienaldo dari PT Start Industri. Untuk di kelas diagram ini terdiri dari user, login, menu, pesanan, pembayaran, history, dan laporan. Di user kita akan menggunakan tipe data string, dan untuk di loginnya kita gunakan string kembali. Di menu ada integer, string, integer untuk quantity pesanan. Lalu di pesanan ada untuk nama, ID pesanan, catatan, total pesanan, alamat. Itu terdiri dari dua tipe data, yaitu integer dan string. Untuk pembayaran ada menggunakan pesanan menggunakan tipe data integer. Lalu setelah dari pembayaran akan mendapatkan histori seluruh kegiatan yang terjadi di restoran tersebut. Lalu dari histori dilempar ke laporan untuk memberikan laporan harian dari rumah makan tersebut. Sekian dari saya Rama Winarya Putra. Saya Arienaldo Gusrindu Chandra. Sekian dari saya Rama Winarya Putra. Saya Arienaldo Gusrindu Chandra. Saya Yolanda Dwi Anugrah. Kami dari kelompok PT Start PT Start Industri mengucapkan terima kasih.